Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Fahri Muhammad, founder dari Kebun Ayu, UMKM yang bergerak di bidang budidaya tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik merupakan tanaman yang dibudidayakan melalui metode budidaya tanaman yang menggunakan media air. Walaupun hidroponik terkenal dengan image yang menggunakan paralon sebagai wadah media dan harus menggunakan listrik, tapi sebetulnya pada dasarnya hidroponik hanya mengganti media tanah menjadi media air dan mengganti nutrisi yang biasanya nutrisi dalam bentuk padat atau cairan yang tidak langsung larut, mengganti dengan media air dan dicampur dengan nutrisi yang langsung larut agar lebih dapat dicerna dan diresap lebih cepat oleh tanaman. Hidroponik merupakan salah satu metode budidaya yang tergolong paling mudah dibandingkan metode-metode yang lain seperti metode konvensional ataupun metode aeroponik. Ya, hidroponik bisa menggunakan wadah air apapun dan tidak harus mengalir. Yang penting kandungan di dalam air itu memenuhi kebutuhan tanaman seperti nitrogen, ferum, dan lain-lain. Nutrisi yang digunakan dalam hidroponik hanya ada nutrisi AB mix, yaitu larutan cairan A dan larutan nutrisi B. Makanya namanya AB mix, larutan A dan larutan B di mix. Hidroponik merupakan metode budidaya yang banyak digemari oleh kaum pensiunan ataupun anak muda yang hobi di bidang pertanian. Dalam situasi seperti ini, hidroponik mulai banyak diaplikasikan di rumah tangga, di perkantoran, atau dimanapun yang memiliki tempat untuk membudidayakan tanaman. Dibanding budidaya tanaman secara konvensional yang di tanah, hidroponik memiliki kelebihan antara lain penggunaan lahan yang lebih efisien, kemudian hasil produksi yang lebih bisa dikontrol kualitas dan kuantitasnya, kemudian tidak bergantung pada cuaca dan juga biaya operasional yang cenderung lebih rendah. Karena hidroponik tidak memerlukan banyak tenaga kerja dibanding dengan kapasitas pekerja lapangan untuk metode konvensional. Tapi hidroponik juga memiliki kekurangan. Selain biaya investasinya yang cukup tinggi, hidroponik juga tidak bisa menggunakan sembarang air, jadi harus diperiksa pH dan kandungan airnya. Tapi untuk skala rumah tangga atau hobi, jarang dicek kandungan airnya. Mungkin hanya dicek pH lalu disesuaikan. Jika pH terlalu tinggi bisa diturunkan dengan menggunakan cuka atau apapun yang bersifat asam. Sebaliknya jika pH terlalu rendah bisa dinaikkan dengan larutan-larutan yang bersifat basa. Hidroponik juga banyak diminati karena memiliki nilai estetika yang cukup baik dibandingkan dengan metode konvensional. Ya, sekarang kita beralih ke tutorial pembuatan hidroponik sederhana menggunakan bak plastik berukuran 39 x 30 cm dengan tinggi 13 cm. Untuk penutup wadahnya kami menggunakan infraboard dengan jarak tanam 9 x 13 cm dengan total 9 lubang tanam. Untuk membuat lubang tanam kami menggunakan mata bor yang dipanaskan. Kalau tidak punya mata bor bisa menggunakan kawat atau apapun. Ya, hasil lubangnya seperti ini. Ya, ini hasil akhirnya ya. Sistem wick hidroponik menggunakan sumbu kain flanel. Sumbu ini berfungsi untuk menyerap nutrisi ke atas netpot.
Selain produksi sayuran hidroponik, Kebun Ayu juga melayani edukasi dan pemasangan instalasi. Edukasi biasa dilakukan dengan model kunjungan ke kebun atau kami yang berkunjung ke tempat konsumen. Biasanya yang meminta untuk diadakan edukasi lembaga pendidikan seperti SMK atau SD dan lain-lain. Namun sebagian besar datang dari NGO yang mengadakan pelatihan wirausaha. Kemudian untuk pemasangan instalasi kami bisa melayani skala hobi atau rumahan dan juga skala produksi. Skala hobi biasanya di bawah 100 lubang, mungkin sekitar 50 sampai 60 lubang. Namun skala produksi bisa sampai ribuan lubang. Untuk sistem yang kami gunakan atau yang kami pasarkan tergantung dari kebutuhan dan permintaan konsumen. Biasanya yang ramai diminta adalah sistem NFT atau DFT. Keterangan lebih lanjut untuk NFT dan DFT akan dijelaskan ketika menggunakan media peraga. Kegiatan produksi dimulai dari persemaian. Langkah-langkah menyemai yang pertama adalah melubangi rokul yang sudah dipotong ukuran 2 x 2 cm dengan ketebalan kurang lebih setengah cm sampai 1 cm untuk memasukkan benih ke dalam rokul untuk proses persemaian. Setelah dilubangi, benih siap dimasukkan ke dalam lubang. Lubang tanam satu persatu untuk tanaman pakcoy. Kami menggunakan merek Panamera ya, varietas Nauli. Ya, ini merupakan hasil persemaian yang berusia 24 jam. Untuk mencapai hasil seperti ini dalam waktu 24 jam, hasil persemaian harus ditutup rapat dari sinar matahari, tapi jangan sampai terlewat, karena kalau lebih dari 24 jam akan terjadi etiolasi atau biasa disebut kutilang, kurus tinggi langsing. Jadi akan seperti toge bentuknya. Setelah persemaian dilakukan pembibitan selama kurang lebih 7-14 hari. Ini adalah hasil dari pembibitan pakcoy usia 14 hari ya. Daunnya sudah terbuka sempurna dan siap untuk dipindahkan ke modul pembesaran. Modul pembesaran adalah modul yang jarak tanamnya lebih diatur dan nutrisi lebih tinggi, seperti yang ada di belakang saya adalah modul pembesaran selada dan bayam. Berikutnya adalah pemanenan tanaman hidroponik. Ini untuk panen tinggal diangkat lalu diperas ya, jangan sampai hasil air perasannya terkena daun karena akan merusak daun pada saat pengiriman.